Ya, biasanya di RTVC kalau kita mau membuat aplikasi, tahapan yang kita lakukan seperti ini ya. Jadi pertama itu kita bikin UI mockup-nya dulu. Nah, UI mockup ini nanti bisa dua cara. Yang pertama pakai software namanya Pencil. Nah, ini ya. Ini software buat bikin UI mockup. Nah, ini dia udah punya template-templatenya. Jadi kita tinggal bikin ininya aja, tinggal bikin tinggal pasang komponen-komponennya gitu ya. Nah, yang kedua, kalau misalnya butuh agak lebih realistis, kalau pensil ini kan dia image, jadi mungkin cuma cocok buat presentasi gitu ya, buat PowerPoint atau sebagainya gitu kan. Nah, kalau misalnya mau yang kita sudah relatif yakin dengan UI-nya, itu biasanya kita langsung ke HTML mockup. Ya, jadi langsung bikin HTML, kemudian biasanya udah langsung pakai CSS ya, plus CSS framework ya. Nah, ini yang biasa digunakan itu Bootstrap yang populer ya, atau pakai Foundation juga boleh. Nah, ada lagi sih kemarin itu saya baru ini ya, baru dengar lagi satu lagi ya, Semantic UI kalau nggak salah. Tapi ini belum kita coba sih, baru dengar aja ini. Nah, ini kayak form dia udah punya sama ya. Jadi bisa juga pakai semantik. Nah, gini. Nah, setelah UI mockup jadi, kan nanti kita akan punya skema, atau kita udah ada gambaran kira-kira nanti field-fieldnya apa saja yang ada di dalam database ya. Nah, contohnya misalnya di sini kita udah saya ada project, misalnya ada aplikasi training management di sini. Mana ya? Nah, ini aplikasi training management. Di sini sudah ada UI mockup-nya. Misalnya kita mau misalnya bikin kelas baru misalnya ya. Kelas baru ini yang agak cukup lengkap. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada orang mau training, kita buka kelas, nama kelasnya apa, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, pesertanya siapa, dari institusi mana gitu ya. Kemudian materi apa yang mau diambil gitu. Misalnya kita mau bikin yang seperti ini. Nah, dari sini kan kita bisa mengira-ngira kira-kira kelas atau tabel-tabel apa saja yang ada di dalam database ya. Nah, jadi contohnya dari sini kalau kita bikin daftar tabelnya itu mungkin kelasnya dulu ya, kelasnya juga boleh. Nah, daftar kelasnya kan ada kelas ini ya, peserta ya, peserta. Kemudian peserta ini dia anggota suatu institusi gitu ya. Dikirim kan kalau trainingnya korporat ya, institusi gitu ya. Kemudian materi ya, materi. Kemudian di sini ada tiap kelas itu mulainya kapan, selesainya kapan, siapa pesertanya ya. Nah, ini kita bilang saja kelas gini ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi paling tidak ada 4 kelas ini ya. Nah, dari sini kita akan turunkan tabel database-nya. Biasanya ya sama-sama aja gitu ya. Ada tabel peserta, kemudian tabel institusi, tabel materi, kemudian tabel kelas. Nah, kemudian kelas ini kan dia ada header-nya ini ya.
Ini headernya, kemudian ada detailnya ya. Detailnya itu one to many ke peserta sama one to many ke ke materi ya. Nah, jadi di sini ada kelas detail peserta sama kelas detail materi. Nah, kira-kira seperti itu tabelnya. Nah, kalau sudah kita bisa mulai bikin ya. Mulai bikin skemanya di kode program kita. Nah, di sini ada dua yang harus kita bikin. Yang pertama entity class-nya, entity class ya tentunya di Java-nya. Kemudian yang kedua adalah migration script, yaitu script yang nanti kalau dijalanin dia akan membuat skema database kita gitu ya. Nah, di sini ada dua pendekatan biasanya. Ada orang yang lebih familiar dengan SQL, Java-nya kurang tidak terlalu familiar. Nah, dia bisa nulis ininya aja nih DDL statement-nya untuk ini gitu ya. Kemudian dari tabel dia bisa generate kelasnya. Kalau di NetBeans ada entity from database ya. Dia bisa baca skema database kemudian dia generate entity kelasnya. Atau kalau misalnya dia lebih familiar dengan Java, kemudian nggak ingat misalnya sintaksnya ini apa ya gitu. Nah, dia bisa bikin entity kelasnya, berikut relasi-relasinya, dan kemudian tabelnya auto generate gitu ya. Nah, ini ada plus minusnya masing-masing. Kalau misalnya yang tadi entity from database, jadi ditulis DDL-nya, kemudian ini di generate, biasanya nanti ada annotation yang berlebihan gitu ya, namanya juga hasil generate mesin. Nah, demikian juga sebaliknya kalau misalnya kita balik dari sini dari kelas generate tabel, itu kadang-kadang nanti namanya tidak sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah, jadi yang biasanya kita lakukan pendekatannya adalah kita generate, kemudian hasil generate-nya nanti kita review lagi. Kalau misalnya ada yang kurang bagus, kita perbaiki mappingnya, kita generate ulang sehingga nanti hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Nah, kenapa? Karena kita tidak terlalu hafal, biasanya kalau yang di RTVC kita nggak terlalu hafal sama sintaks database, tapi kalau Java karena pakai tiap hari jadi lebih lancar lah ya seperti itu. Nah, jadi misalnya sintaks untuk membuat primary key, sintaks membuat foreign key, nah itu kita nggak ingat gitu ya. Apalagi misalnya database-nya beda, misalnya tadinya MySQL, kemudian Postgre, kemudian Oracle. Nah, itu inilah agak susah dihafalkan. Ya bisa aja di Google, cuman kan butuh waktu lebih lama. Nah, jadi untuk awal kita akan generate dulu dari kelas ke tabel. Kemudian nanti kalau sudah benar skemanya, script create table-nya ini nanti akan kita masukkan ke dalam Git juga, dan kita jalankan menggunakan yang kemarin kita bahas adalah Flyway ya, Flyway DB. Nah, ini. Jadi nanti Flyway-nya tinggal kita pasang aja nantinya ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita mulai dari yang tadi itu ya. Nah, di sini kita bisa bikin, biasanya kita bikin package. Di sini kita bikin package namanya entity ya. Nah, gini ya. Nah, di dalam entity ya kita bikin kelasnya. New Java class, tadi apa aja? Peserta. Kemudian institusi. Kemudian tadi apa lagi ya? Materi, kemudian kelas, di bawah. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian masing-masing kelas ini kita
kita kasih annotation yang namanya entity. Seperti ini ya. Nah, pakainya di sini ada dua entity, kita pakainya yang Javax persistent ya. Kemudian kalau di JPA atau Hibernate ya. Ini setiap entity itu harus ada primary key ya. Primary key yang paling umum dipakai orang adalah tipenya bilangan atau number ya. Jadi misalnya kita pakai integer atau long gitu ya. Kalau long kapasitasnya lebih besar, kalau integer lebih sedikit. Misalnya kita pakai long ID ini ya. Nah, kemudian si ID ini kita kasih annotation ID. Ini ID bukan karena nama fieldnya ID, tapi karena ID ini artinya primary key ya. Kemudian dia kan auto generated, jadi kita kasih generated value ini ya. Nah, generated value ini ada macam-macam ininya strateginya ya. Nah, kita pakai auto aja, auto sesuai dengan yang disupport database-nya. Nah, kemudian di sini namanya peserta, dia punya kode peserta, nama, kemudian email gini ya. Kalau mau tanggal lahir juga boleh. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk kode ini kita maunya unik. Dia tidak boleh ada peserta dengan kode yang sama. Nah, jadi di sini kita kasih annotation kolom. Kemudian dia unik. True. Nah, gini ya. Nah, kemudian nama untuk sementara kita nggak validasi dulu, tapi nanti kita validasi ya. Kemudian tanggal lahir ini saya nggak suka kalau di database seperti ini ya. Kalau di database kita biasanya pakai snake case ya. Jadi di sini kita rename. Tanggal underscore lahir. Nah, untuk tipe data tanggal, kalau di Java itu kan date itu dia menyimpan tanggal dan juga waktu dan juga time zone ya. Nah, sedangkan kalau di database kan beda. Ada tanggal saja, ada waktu saja, ada tanggal dan waktu gitu ya. Nah, kita harus kasih tahu dia. Ini kan tanggal lahir berarti kan cuma tanggalnya saja. Berarti di sini kita kasih temporal, kemudian tanggal aja ya, berarti date ya. Kalau waktu aja time, kalau dua-duanya timestamp ya. Jadi timestamp ini agak beda sama kalau di database kadang-kadang timestamp itu kan waktu saat si record dibikin ya. Nah, kalau ini bukan. Oke, nah kalau udah kita coba dulu generate satu tabel ini ya, relasi-relasi belakangan aja. Nah, kita coba ya. Unik nggak boleh ada kode yang sama. Nah, contohnya atau kita coba ini juga, email nggak boleh ada yang sama ya. Masa ada peserta emailnya sama kan nggak. Unik sama dengan true. Nah, gini. Kira-kira itulah ya. Oke. Ya, namanya nggak. Cuma yang langsung di bawahnya, langsung di bawahnya. Oke. Nah, ini kita coba jalankan ya, mana kemarin ini ya. Kita lihat apa yang terjadi dulu. Ini masih belum bisa harusnya dia. Nah, dia bilang gini ya. Gagal menginstankan data source. Nested exception adalah tidak bisa menentukan embedded database driver. Jadi dia by default itu dia melihat ke dalam dependensi class path-nya, dependensi maven-nya. Ada nggak library yang di-include ya. Nah, coba sekarang kita lihat dependensi maven-nya. Di sini kan nggak ada database driver ya. Tuh, nggak ada, Postgre-nya belum dimasukin. Nggak ada ya. Jadi dia by default dia pengen database-nya
embedded itu kan seperti apa H2, HSQLDB atau Derby gitu ya. Nah, kalau salah satu aja kita kita ini apa kalau salah satu kita pasang, misalnya saya pasang H2 gitu ya. Nah, dia otomatis bikin database H2 di dalam sini gitu ya. Kalau misalnya kita pasang HSQLDB atau Derby ya dia bikin database-nya gitu. Nah, sekarang kita mau langsung ke Postgre ya. Postgre berarti di sini kita tambahkan Postgre ya. Nah, kemarin add udah ada ya ini ya. Oh, udah ada. Nah, kalau sudah ada dia harusnya pakai. Nah, kenapa nggak pakai? Karena belum kita konfigurasi ya. Sekarang kita konfigurasi. Nah, gimana caranya? Nah, configure a data source. Nah, seperti ini ya. Nih, katanya driver class name nggak usah disebutkan nggak apa-apa karena biasanya bisa ditebak dari URL-nya. Nah, jadi kita cukup 3 ini aja ya. Nah, untuk Postgre JDBC URL PostgreSQL. Nah, gini ya formatnya. Host database ya. Localhost ininya tadi PostgreSQL ya. Kemudian nama database-nya misalnya belajar. Ininya belajar, ininya Java. Oke, nah sekarang kita coba connect, kita jalanin lagi. Nah, masih error ya. Dia tapi sudah pakai ini nih. Dia bilang database belajar does not exist. Oke, kita bikin dulu database-nya. Ya. Create db -u belajar ini ya. Passwordnya Java. Oke, udah dibikin. Nah, sekarang coba kita jalanin lagi. Nah, dia bilang sekarang ini karena ada flyway-nya, jadi dia minta jalanin database migration, padahal kita kan belum ada ya, kita mau generate. Jadi sementara flyway-nya kita matiin dulu. Gimana cara matiinnya? Ya simply di sininya kita hilangkan saja dependensinya ya. Nah, gini ya. Nah, ini udah jalan ya. Dia nggak error. Tapi kalau kita login ke database-nya, PSQL -u belajar. Nah, belum ada skema ya. Nah, kita mau dia generate skema supaya bisa kita lihat hasilnya benar atau enggak gitu ya. Gimana caranya? Nah, ini ya.
Kita pasang konfigurasinya supaya dia create ya. Nah, dia di sini nah, skema ekspor komplit ya. Coba kita lihat sudah ada belum? Udah ada ya. Dia bikin sequence, kemudian dia bikin tabel peserta ya. Nah, kita mau lihat skemanya. Nah, seperti ini. ID, tipe datanya big integer, kemudian email, kode ini ya. Kemudian dia bikin unique constraint. Nih, unique constraint-nya kan tadi kode sama email ya, sudah dibikin sama dia. Kemudian ada tanggal lahir, ini date ya. Nah, biasanya juga saya kurang suka kalau misalnya kolomnya ini boleh dinulkan ya. Jadi apa? Biasa. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini yang string kan sebetulnya tidak ada annotation-nya ya, tapi sama dia tetap dibuatkan gitu ya. Jadi tidak perlu dikasih annotation ya nggak apa-apa. Cuma kalau kita mau menambahkan keterangan, misalnya di sini nama kolomnya mau dibedakan, mau dikasih unique constraint, barulah kita kasih kolom gitu ya. Nah, di sini karena kita mau kasih juga di sini null label false gini ya, nggak boleh null. Max length bisa juga. Misalnya mau dikasih berapa? Length sama dengan misalnya 10 gitu ya. Atau 32. Nah, kalau mau seperti itu, mau lebih detail nanti sebetulnya kalau saya sih di sini nggak usah terlalu spesifik ya. Yang penting di mapping ini nama kolom sama tipe datanya aja yang penting. Kalau kita mau lebih detail untuk menspesifikkan di database-nya gimana, nanti kita ngeditnya di migration script-nya aja, di DDL-nya gitu ya. Jadi ini pun juga biasanya nggak saya pasang di sini. Paling di sini ya not null gitu kan, unique gitu, supaya ada keterangan bahwa dengan membaca ini orang bisa tahu oh ini nggak boleh null gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau lagi fasenya kita membuat skema database, ini biasanya sering-sering saya drop nih ya. Database-nya ya. Supaya kita memastikan memastikan bahwa skemanya benar-benar hasil generate dan sehingga dia cocok atau matching sama yang di Java gitu. Drop db min u belajar Java. Nah, itu kita create lagi ya. Terus create baru kita jalankan lagi nih ininya ya. Nah, sudah. Nah, gini ya. Nah, kan udah not null semua ya. Udah not null semua, udah oke. Nah, sekarang kita akan ekspor ke ini ya. PostgreSQL dan table skema. pgdump belajar min u belajar.
Nah ini, nah ini ya creatable-nya ya. Nah sebelum disimpan, kalau saya biasanya mana ya? Nah ini dia. Untuk apa? Untuk primary key, sekarang kita tidak lagi menggunakan apa? Menggunakan numerik, ya. Jadi kalau primary key kan orang ada macam-macam, ada yang natural key, ada yang surrogate key, ya. Natural key itu adalah primary key yang diambil dari field yang kita tahu bahwa dia unik. Nah, contohnya di sini adalah field kode. Misal kode kan kita generate sendiri dan kita bilang oh ini bakalan unik gitu ya. Nah, jadi banyak orang yang menjadikan ini sebagai primary key. Ada juga yang pakai email gitu ya. Email kan nggak mungkin duplikat gitu kan. Terus ya lain-lain lah apa. Nah itu namanya business key. Business key artinya primary key yang mempunyai business meaning, ya nomor KTP atau nomor induk pegawai gitu ya. Nah ini tidak preferable. Jadi kita sebaiknya tidak menggunakan business key karena namanya bisnis, ya bisnis berubah gitu ya. Bisa jadi kita bikin kode pegawai di sini unik, besok-besok merger atau dibeli lah gitu ya perusahaannya, gabung sama ini lain, nah nanti susah ininya gitu ya. Nah, jadi kita tidak merekomendasikan menggunakan business key. Nah, lawannya dari business key itu adalah surrogate key ya. Surrogate key itu adalah key yang di-generate dan tidak ada business meaning. Jadi ya misalnya kita punya ID 10, 23 gitu, itu nggak ada business meaningnya, yaitu randomly generated, di-generate secara acak, nggak ada business meaningnya, ya yang penting untuk menandakan satu row tertentu aja gitu kan. Jadi fungsinya dia benar-benar hanya primary key. Nah ini juga banyak kesalahpahaman. Kalau kita lihat di forum ada yang nanya gimana caranya kita mengurutkan ID dari record, misalnya ID produk gitu. Nah jawabannya ya kenapa diurutkan? ID itu tidak untuk diurutkan, jadi dianggap aja itu nggak ada artinya gitu. Jadi jangan ada orang bilang wah ini karyawan lebih baru nih, kenapa ya ID-nya lebih gede gitu. Nah jangan dibilang seperti itu karena yang namanya ID itu surrogate key, artinya tidak ada business meaningnya ya. Nah kemudian surrogate key juga ada macam-macam ininya, strateginya. Ada yang pakai numerik kan seperti tadi ya, auto increment, sequence gitu ya dan lain-lain gitu ya. Nah kalau kita biasanya pakai UUID. UUID itu string, dia auto generated juga ya. Nah tapi UUID ini dia dijamin unik. Sangat kecil sekali kemungkinannya dia untuk duplikat ya. Nah kalau misalnya dibilang sangat kecil itu ya hampir tidak mungkin, ya mungkin dalam berapa juta tahun baru dia terjadi tubrukan lah gitu ya, terjadi kesamaan. Nah dia ada algoritmanya sendiri dan sebagainya ya. Nah ini untuk detail teknisnya bisa dibaca di sini kenapa dia dijamin tidak bakal bentrok gitu ya. Nah tapi kalau saya percaya aja, jadi oke. Nah, UID pokoknya unik. Nah uniknya ini enaknya dia di antara semua komputer dia unik. Artinya misalnya kita mau bikin aplikasi yang ada kantor pusat sama kantor cabang gitu ya. Nah biasanya kan kalau dia punya database sendiri, pusatnya punya database sendiri, kita mau merging datanya, kita mau import data transaksinya dari cabang ke pusat, nah itu kan pusing biasanya, wah ini ID-nya gimana nggak bentrok gitu ya. Kalau kita pakai auto increment kan di sini mulainya satu, cabang ini mulainya satu lagi kan, begitu kita gabungin datanya tabrakan gitu kan. Nah kalau pakai ini enggak, walaupun dia generate masing-masing tapi dijamin unik gitu, walaupun mesinnya berbeda gitu ya. Nah makanya kita pakai UID. Nah sekarang tinggal mappingnya ya, Hibernate UUID. Nah ini juga mana ya? Bukan yang ini. Oh bukan yang ini juga. Lihat di ini aja deh. github.com.
Nah, ini juga boleh. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Oke, nah sekarang sudah, ini tipe datanya ganti, bukan long lagi tapi string. Oke, nah sekarang coba kita lihat. Nah, kalau udah, kita coba jalanin lagi. Biasanya apa ini buat yang tadi UID itu dia buat tabel-tabel yang sifatnya transaksional atau yang master juga. Kalau kita sekarang udah nggak mikir lagi, udah seragamkan semua aja. Pokoknya primary key UID di tiap tabel. Iya, di semua tabel UID. Supaya lebih simpel juga. Maksudnya simpel itu jadi kita tidak punya rule yang berbeda untuk ini begini gitu. Jadi nanti kalau begitu kan kalau misalnya kita bedakan master pakai numerik, ini pakai UID gitu. Kalau ada orang baru ngajarin lagi, ini master jangan, ini pakai ini. Lalu lebih gampang kan kita udah pokoknya UID gitu. Jadi lebih simpel. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini dia masih karakter varying, artinya varchar ya. Varchar 255 semua, not null ya nggak apa-apa ya. Nanti kita akan fine tune di ininya, di DDL-nya ya. Oke, nah ini kalau sudah kita lihat DAM-nya. Nah, ini kan ya. Oke, nah untuk memasukkan ini selanjutnya kita akan bikin migration script ya, migration script. Nah, migration script ini coba kita nyalakan dulu si ininya ya. Nah, ini kita matiin ya. Kemudian tadi POM-nya kita nyalakan lagi nih si siapa? Flyway-nya ya. Oke. Nah, selanjutnya kita coba jalanin. Nanti kan dia komplain. Ya, nah dia bilang tidak bisa menemukan lokasi di DB migration di dalam class path. Nah, class path itu kalau di berarti kan SRC main Java atau SRC main resources. Nah, berarti di sini kita harus bikin folder namanya DB. Nah, di dalam DB kita bikin lagi namanya, tadi pakai S nggak migrationsnya? Nggak ya, nggak pakai ya. DB migration. Nah, kemudian di dalam DB migration ini kita lihat lagi dokumentasinya si Flyway ya. Nih dokumentasi. SQL migration. Nih. Nah, dia bilang ada, ini kan foldernya ya, SRC main resources, DB migration, kemudian naming. Nah, namingnya ini katanya pakai prefixnya V, versi. Nah, kemudian version ini kata dia dots or underscore separate the parts. Jadi kita sesuaikan aja sama versi aplikasi kita. Misalnya sekarang kan kita mau versi 1, berarti 1.0.0 gitu ya. Nah, untuk versioning biasanya kita menggunakan aturan. Jadi kita pakai aja aturan yang udah ada, namanya semantic versioning ya. Semantic versioning ini terdiri dari 3 angka, major, minor, patch ya.
Jadi kalau naik patch itu biasanya tidak ada penambahan fitur. Jadi biasanya cuma bug fix gitu ya. Jadi ada error fixing, tapi kan fiturnya itu aja. Minor itu kalau kita menambahkan fungsi, tapi backward compatible, artinya masih kompatibel dengan versi sebelumnya gitu. Nah kalau misalnya nggak kompatibel itu kita naikin nomor major. Jadi 100 ke 200 itu nggak kompatibel. Tapi 1.1 sama 1.2 itu kompatibel gitu. Kalau 1.1.1 naik versi jadi 1.1.2, nah itu orang tahu bahwa nggak ada penambahan fitur, ini cuma bug fix aja atau tuning performance lah atau apa gitu ya. Nah jadi itu aturan yang biasa digunakan orang. Nah jadi daripada kita pusing-pusing mikirin aturan penamaan, udah kita ikut aja spek yang sudah disebutkan di sini. Nah balik lagi tadi. Berarti tadi kita versinya V disambung dengan 1.0.0, kemudian kata dia pakai separator 2 underscore ya. Kemudian keterangannya boleh dipisahkan spasi, boleh underscore ya. Kemudian akhirannya SQL gitu. Nah, jadi di sini kita bikin new file ya. Namanya V100 underscore 2 kali initial skema atau skema awal lah ya, bahasa Indonesia juga boleh. SQL. Nah, gini. Oke. Kenapa dia buka ini? Open with text editor. Nah, isinya apa? Isinya kita copy paste dari sini, ini kan ya. Nah, gini. Kemudian ini primary key constraint. Kemudian unique constraint. Nah, gini ya. Udah ya, 3 cuman kan ya. Ini unique constraint, not, kok tanggal lahirnya not null? Enggak not null. Tambahin aja lah. Nah, gini ya. Nah, kalau sudah ya. Nah, ini kan constraint-nya bisa kita edit ya sesuai keinginan. Misalnya nah, gini. Oke, nah kalau sudah kita coba jalankan. Ini kan udah ada tabelnya ya. Sekarang kita coba drop lagi. Nah, sekarang masih kosong. Sekarang coba kita jalankan lagi ini. Ini kan tadi sudah dimatikan ya. Jadi dia tidak akan create skema database ya. Tapi dia berarti akan mengandalkan ini. Nah, untuk membuktikan nanti apakah dia benar jalannya dari sini, kita lihat aja constraint-nya. Kan kalau tadi constraint-nya kan namanya jelek ya, namanya jelek. Nah, kalau ini harusnya dia namanya bagus gitu. Nah, coba sekarang kita jalankan. Oke, nah ini udah nggak ada error. Sekarang coba kita lihat. Nah, ada ya. Nah, dia nambahin satu lagi skema version ya. Skema version itu tabel bawaannya flyway. Nah, isinya seperti ini ya. Jadi setiap versi itu dia akan menjalankan script ya.
Jadi dia tahu di database itu dia sekarang posisinya lagi ada di versi berapa. Nah ini di checksum sama dia. Jadi kalau misalnya ini kan ada kolomnya ya, checksum nih. Ini checksumnya ini ya. Nah jadi kalau misalnya kita edit, dia nanti marah, dia nggak mau dia. Mana tadi? Nah ini misalnya kita tambahin lah, misalnya ininya jadi not null gitu ya. Ya jadi boleh null. Ini begitu dijalanin lagi. Nah, dia error dia. Validate failed, migration checksum mismatch ya. Jadi ya beda lah pokoknya ya checksumnya. Artinya udah diedit-edit. Nah, nggak boleh diedit. Jadi kalau misalnya ini untuk menghindari kita ngedit migration script yang udah lama gitu ya. Nanti kalau misalnya kita install kan jadi nggak urutannya jadi nggak benar gitu kan. Jadi kalau misalnya mau ada perubahan skema itu harusnya idealnya itu kita bikin versi baru 1.1, 1.2 gitu ya. Nah, cuman karena sekarang masih development, biasanya kalau saya sih ya ini kita drop aja, create lagi gitu ya supaya kan ini skemanya kan masih berubah terus kan karena kita masih mapping gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, tapi biasanya kita beresin dulu aja semuanya, baru nanti hasilnya dipindahin ke dalam sini. Ini kan baru satu tabel kan tadi ya. Nah, kita beresin dulu semua tabelnya, berikut relasinya, baru dipindah ke sini gitu. Nah, ini kalau dibalikin lagi, coba dia mau nggak? Harusnya sih dia mau ya. Nah, kan jalan lancar ya. Nah, udah bisa jalan. Kalau kita lihat juga peserta skemanya, nah ini sesuai yang kita tulis di dalam script ya. Ini ada constraint-nya sudah dengan nama yang bagus gitu. Nah, jadi tadi kelengkapannya untuk skema database itu yang pertama adalah mappingnya. Ini mapping Java Persistence API JPA-nya, entity JPA. Kemudian yang kedua adalah migration script seperti ini. Nah, jadi ini kelengkapannya. Jadi nanti kalau misalnya di project management kalau kita pakai Trello atau pakai apa, untuk bisa dia dinyatakan ini selesai ya harus ada dua ini harus udah ada gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu yang ini ya, setup database. Oh ya, kemudian tadi juga config-nya ada di sini ya. Ini data source-nya. Kemudian untuk dia auto create auto generate dari Java pakainya ini gitu. Kemudian untuk database driver pakai Spring Boot sudah otomatis, jadi kita nggak usah tulis lagi database drivernya. Biasanya kan org Postgre, nah itu nggak usah karena dia bisa tebak-tebak dari sininya gitu. Cukup kita tambahkan aja di dalam kelas path ininya dependensinya nih ya, seperti ini. Nah, jadi dependensi kemudian konfigurasi itu untuk setupnya gitu ya, dua ini.